Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, apa kabar Anda hari ini? Tentunya senang sekali saya Madenian Anggara kembali menjumpai Anda dalam program acara Harmoni Bali, bincang-bincang kesehatan bersama pakarnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yaitu tips lansia sehat, bahagia dan juga sejahtera. Wah, siapa saja nih yang termasuk dalam golongan lansia? Umur berapakah dia? Dan juga bagaimana cara kita membuat lansia menjadi sehat, bahagia dan tentunya produktif? Kita telah mendatangkan narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Igusti Putusuka Aryana, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Halo Dr. Suka, apa kabar? Baik Nia. Wah, luar biasa Dok ya, selamat datang di studio Bali TV Dok. Ya, terima kasih. Dokter, kalau kita berbicara lansia nih Dok ya, pemirsa juga penasaran, saya termasuk kategori lansia nggak sih? Nah, itu Dok, dari usia apa sih Dok lansia itu? Ya, kalau lansia kita melihatnya pasti dari usia dulu dong. Usia itu yang kita sebut lansia adalah lebih dari 60 tahun. 60 tahun adalah batasan yang disebut sebagai lansia. Tapi kalau lansia belum tentu langsung berhubungan sama, aduh kalau lansia berarti saya sakit, berarti saya sudah rentan. Nah, gitu dulu pikirannya ya Dok. Belum tentu. Karena ada banyak lansia walaupun berumur lebih dari 60 tahun tapi tetap sehat, bugar, fit dan bahagia serta sejahtera. Wah, jadi kalau pemirsa yang masih umur 59 ongoing ya Dok ya? Ongoing, disiapkan. Disiapkan gimana nanti pada saat lansia mencapai 3 hal tadi. Kenapa nih Dok, kita harus membuat seorang lansia itu bahagia, sehat dan sejahtera Dok? Karena rasanya itu semua orang hidup pasti pinginnya begitu kan. Dan kalau lansia pasti dia akan mengalami banyak kendala untuk mencapai hal itu. Karena usianya bertambah, berbagai perubahan yang terjadi, baik dalam dirinya, baik dalam lingkungan sosial, baik masalah ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga itu memang harus kita siapkan lebih awal. Lebih awal, lebih baik. Oh iya, luar biasa. Dan perubahan-perubahan apa sih Dok? Wah, kalau kita berbicara tentang perubahan yang positif atau negatif nih sekarang? Ya, ada banyak perubahan yang terjadi Nian. Ya, yang pertama dari segi fisik kesehatan dulu kan. Semua organ tubuh kita, seluruh proses yang ada dalam tubuh kita mengalami proses penuaan. Sebenarnya sejak awal kita mengalami proses ini. Sejak dari bayi, tapi kita tidak sebutnya menua, tapi kita menyebutnya sebagai pertumbuhan. Dewasa. Pertumbuhan menjadi dewasa, pertumbuhan menjadi matang. Kemudian setelah kematangan tercapai puncaknya, semua sel tubuh kita mau nggak mau akan mengalami proses penuaan. Tapi mekanismenya sama sebenarnya. Itu sebuah proses yang sifatnya alami. Pasti ya. Pasti. Semua kita pasti menua. Ada yang tidak mau menua? Saya Dok. Pengennya anti-aging ya Dok ya? Usia kan akan bertambah. Oke. Kita bisa memperlambat proses penuaan dalam tubuh kita, tapi kita tetap menua. Kalau kita tidak menua, artinya kita sudah meninggal duluan dong. Ya, tapi segala usaha yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita tetap sehat, tetap bugar, adalah bagian usaha kita untuk bisa memperlambat proses penuaan. Penuaan itu sendiri. Nah, kalau dari kesehatan Dok, kenapa menjadi poin penting bagi lansia untuk menjaga kesehatannya? Ya, karena kesehatan adalah merupakan modal seseorang untuk hidup dengan berkualitas. Kalau sudah sakit pasti sudah, aduh saya sudah sakit. Tapi kadang-kadang sakit itu sebenarnya kalau pada usia lanjut kita tidak menyebutnya sebagai sebuah sakit. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari fungsionalnya. Tidak dari berapa penyakit yang diderita, enggak. Fungsional itu maksudnya bagaimana dia bisa tetap aktif, bagaimana dia masih bisa mandiri, menjalani kehidupannya dengan baik, itu sebenarnya disebut dengan kondisi sehat, healthy. Makanya kita sebut sebagai healthy aging. Oke, artinya belum tentu yang memiliki penyakit itu kita bisa bilang tidak sehat Dok? Iya. Jangan menyebut dia sebagai seorang pesakitan atau sakit.
Karena penyakit yang dia derita sebenarnya bisa kita kontrol dengan obat-obatan dan fungsionalnya bisa kita perbaiki seoptimal mungkin sehingga dia tetap mandiri dengan hidup yang berkualitas. Itu yang jauh lebih penting. Kalau kita berbicara tentang penyakit, Dok ya, apakah ada perbedaan dari studi kasus dokter sejauh ini yang berhubungan dengan lansia itu ada proporsi berbeda nggak dalam hal penyakit dengan usia dewasa? Iya, penyakit sangat dekat dengan usia lanjut. Seiring dengan proses penuaan tadi, ada banyak teori penuaan yang sangat kompleks ya. Ada genetik, ada faktor-faktor endokrin, ada faktor hormonal dan lain sebagainya, radikal bebas dan lain sebagainya. Itu sangat kompleks. Dan setiap pertambahan usia itu akan menyebabkan terjadinya suatu kemunduran dari fungsi organ. Ya kan, pelan-pelan organnya menurun, fungsinya menurun, sampai akhirnya dia tidak mampu mengkompensasi tubuhnya sendiri, disebutlah dia sakit, penyakit. Dia menjadi penyakit. Nah, kalau menjadi penyakit, tugasnya dokter ini, berarti kita harus kembalikan. Tugasnya dokter suka ya. Iya, tugas kita semua lah. Karena proses penuaan akan ada di berbagai organ tubuhnya, di parunya juga, ya kan? Dokter paru kan ya. Dipromosi nih Dok. Oke, Dok, kalau dari penyakit list 3 tertinggi nih pada lansia 3 apa tertinggi aja, Dok? Yang paling kita takutkan adalah yang paling banyak adalah hipertensi, diabetes ya, dan penyakit jantung itu banyak. Oke, nah kalau ketiga-tiganya sebenarnya herediter kah atau keturunan genetik nih Dok ya? Kadang nih, aduh saya sakit nih, karena orang tuanya sakit juga, atau justru dari lingkungan Dok? Ya, penyakit itu mekanismenya kombinasi faktor genetik dan lifestyle, pola hidupnya dia, termasuk lingkungannya dia. Itu yang mempengaruhi. Interaksi inilah yang menyebabkan seseorang suatu saat akan menjadi sakit. Genetik, saya punya genetik, orang tua saya semua hipertensi, diabetes. Tapi saya bukan berarti harus nyerah. Berarti suatu saat saya udah pasti gitu ya Dok ya, bukan? Udah pasti. Ini dia. Kalau kita punya gen, artinya kita punya kecenderungan untuk mudah terkena itu. Makanya kita dari awal merubah pola hidup kita. Pola hidup kita yang sehat, banyak olahraga, makanan yang bagus, pikiran oke, tenang, happy dan lain sebagainya. Akan terjadi sebuah proses di genetik kita yang disebut sebagai epigenetik. Ada perubahan sehingga genetik itu jadi kok nggak pengaruh, saya kok nggak kena ya jadinya ya, padahal umur saya sudah sekian gitu. Beda dengan orang tua kita. Jadi bukan berpasah ria gitu, udah pasti nih gitu nanti. Nggak bisa juga. Bisa nggak sih Dok, sehat-sehat aja ini ya sebelum menjelang usia 60 masih sehat, justru sudah lansia baru penyakitnya bermunculan. Ada yang seperti itu Dok? Banyak. Biasanya itu kan dipicu ada namanya sebuah kondisi yang disebut sebagai post power syndrome. Nah ini yang paling sering. Gimana nih? Maksudnya power dulu sebelumnya gitu kuat gitu ya, terus lesu gitu setelahnya itu bagaimana Dok? Enggak, post power syndrome itu sebuah kondisi di mana seseorang yang sebelumnya menjabat nih, punya power yang kuat. Nih ambil ini, ini perintah sana, kan semua serba nyaman, serba enak. Dihargai, dihormati, uang, mapan, semua tidak berkecukupan lah. Nah, sampai pada saat titik tertentu jabatannya hilang. Pensiun ya mungkin ya Dok ya. Pensiun. Setelah pensiun mau nggak mau kan kita harus berganti. Ada yang lebih muda yang harus menggantikan. Nggak mungkin lah kita terus-terusan kan jadi pejabat. Ini yang harus kita siapkan. Begitu kita diganti, terjadilah post power syndrome. Kalau kita sedih, depres, nggak kemana-mana, akhirnya diam saja, mulailah muncul penyakitnya. Tensinya naik, gulanya naik, kolesterolnya nggak teratur, nggak terkontrol. Nah, disitulah mulai penyakit itu muncul. Sehingga saya selalu menyarankan, siapkan dari awal masa tua kita. Semua kita akan menua, bagaimana kita tua tetap sehat, tetap bahagia dan sejahtera. Dok, jadi penyakit itu bukan cuma psikis saja Dok, post power syndrome itu. Bisa fisik sampai ke penyakit yang Dok sebutkan tadi.
Jadi penyakit pada usia lanjut itu interaksinya kompleks antara psikis dan fisiknya. Dia betul-betul sangat berpengaruh satu dengan yang lainnya. Kalau sudah psikisnya dia merasa depresi, wah sakit lain akan muncul dengan cepatnya. Kalau tanda depresi pada lansia itu beda nggak sih pada remaja, Dok? Nah, kalau remaja kan masalahnya tuh tentang pacar gitu ya, Dok ya. Terus ini ujian jelek atau lain sebagainya. Nah, kalau lansia, Dok, depresinya itu karena apa sih Ya, biasanya? salah satunya depresi itu yang saya sebutin tadi, post power syndrome itu paling banyak lah. Tapi kan lansia tidak semua pernah menjadi pejabat kan, pasti ada yang biasa. Ada banyak, kadang problem keluarga, merasa tidak diperhatikan, kekurangan dalam hidupnya, ekonomi, Finansial masalah ya, Dok. finansial dan sebagainya. Semua itu bisa bikin lansia itu bisa depresi, dan itu sangat mengganggu kualitas hidup dan akan memicu mudahnya muncul penyakit-penyakit metabolik termasuk diabetes, hipertensi, bisa serangan jantung. Stroke itu kan banyak dipicu oleh hal-hal yang seperti itu, sehingga harus kita jaga ya. Oke, dalam kasus yang dokter tangani ini mempersiapkan ya masalah lansia kita itu sebenarnya dari menjelang umur berapa sih, Dok, agar tidak sampai ke titik post power syndrome tadi? Lebih awal lebih bagus, lebih cepat lebih baik. Oke. Dari 40 mungkin, Dok, udah mulai prepare. Paling tidak 40 tahun. Tapi kalau pola hidup sehat pasti kita mulai dari awal. Dari masa remaja itu sebenarnya sudah mulai pola hidup sehat. Anak-anak kan banyak minum, obesitas, apa itu kan cikal bakal jadi kencing manis nanti. Kalau di awal dijaga dia akan tidak kena gitu. Nah, kalau hidup sehat itu seperti itu. Tapi kan ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kita sekarang kan ini pemirsanya mungkin banyak lanjut usia yang nonton ya juga ya, atau yang mungkin sudah ya 40 Menuju tahun, ya, 50 tahun. OTW gitu ya. Waduh, itu dokter suka bilang dulu saya makannya sembarangan apa, aduh sekarang saya kena diabetes, pasti sudah jadi menyesali kenapa nggak dari dulu saya gini gitu ya. Ada satu hal yang bisa saya sampaikan karena ini sering sekali dikeluhkan oleh pasien lanjut usia dan menyesali hari kemarin itu, menyesali hal-hal yang sebelumnya itu sangat banyak, kenapa nggak dari dulu saya gini. Penyesalan emang di akhir ya, Dok ya, kalau di awal pendaftaran. Ya, makanya jangan menyesali hari kemarin. Kalau di awal pendaftaran ya namanya. Jangan menyesali hari kemarin, jangan mengkhawatirkan hari esok. Yang kita punya adalah hari ini. Isi hari ini dengan penuh semangat. Hal-hal tadi gimana membuat kita sehat, gimana membuat kita bahagia, bagaimana sejahtera. Itulah perjuangan kita mulai hari ini. Yang lewat sudah biarlah. Yang nanti ya biarlah. Move on ya, Dok. Move on. Oke, jadi harus mulai dari hari ini secepatnya, Dok ya. Secepatnya. Gak perlu menunda-nunda esok hari lagi. Oke, dan dokter, saya ini denger-denger nih, Dok ya, ada sebuah yayasan nih, Dok, namanya Sahaja, yang lagi hits ya. Mungkin pemirsa di rumah juga sudah tahu Sahaja. Wah, penasaran nih, Dok ya. Tapi jelasinnya setelah yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Bali TV. Anda kembali dalam Dialog Harmoni Bali bersama narasumber kita yaitu Dr. I Gusti Putu Suke Aryana, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Nah, topik kita pada kesempatan kali ini yaitu tips lansia sehat, bahagia, dan sejahtera. Nah, dokter, kita lanjutkan lagi, Dok ya, mengenai yayasan yang sedang hits nih, Dok ya, Sahaja. Nah, ini dulu, Sahaja itu singkatan dari apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, Sahaja itu sebenarnya saya nggak tahu itu mimpi yang keberapa ya, tiba-tiba aja muncul Sahaja. Jadi sebenarnya diawali dengan saya membuat tulisan buku. Karena ini adalah sebenarnya judul tips atau ceramah yang biasa saya sampaikan, namanya tips sehat bahagia. Sehat bahagia di usia senja, gitu dulu awalnya. Awalnya sehat bahagia di usia senja kan. Nah, kemudian setelah itu kayaknya sehat sama bahagia belum lengkap deh, harus tambah sejahtera lagi satu. Akhirnya kita rubah jadi sehat, bahagia, sejahtera. Saya punya bukunya itu sebenarnya. Ada buku gimana tips-tips di dalamnya untuk sehat, untuk bahagia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu buku itu udah lama, 5 tahun ya, 10 tahun lah, udah lama lah itu. Nah, kemudian
saya mendapatkan proyek dari Bappenas ya. Ikut di proyeknya Bappenas gimana membuat desa memandirikan masyarakat desa untuk melayani lansia di desanya. Disitulah begitu saya terjun ke sana ngelihat, aduh kasihan. Desa mana nih yang pertama, Dok? Nah, di Bali itu ada 2 desa. Desa Melinggih di Payangan dan ada desa Pedungan Di Denpasar. di Denpasar. 2 desa ini 2 karakter yang beda, kota sama desa, tetapi ternyata lansia banyak yang butuh bantuan. Karakteristiknya berbeda tentunya. Karakteristik berbeda, tetapi di situ saya mulai sadar bahwa saya yang bekerja di rumah sakit nggak cukup melayani cuma di rumah sakit saja. Berbeda, Dok, ternyata, Dok, kalau dokter tanganin di rumah sakit dan kenyataan di lapangan. Bukan berbeda, maksud saya masalah di masyarakatnya belum ditangani dengan baik. Kita kan kalau cuma menyelesaikan di rumah sakit aja kan ya burdennya lah akan banyak kasus yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik kalau kita tidak mulai dari hulunya. Maka kayaknya saya mesti bantu pemerintah membuat sebuah yayasan, di mana yayasan ini kita buat, ada beberapa yang bergabung, kemudian buatlah kegiatan yang sifatnya di komunitas. Berdirinya tahun berapa, Dok? Berdiri 2 tahun yang lalu, itu tanggal 31 Maret. Ya, tahun 2023. Udah ulang tahun yang kedua ya, Dok ya? Sekarang ulang tahun yang kedua. Ternyata ini foundernya ya, Dokter Suka? Ya, founder kita ada berlima, ada dari berbagai profesi lah. Ada dari sarjana kesehatan, ada dari nurse, ada dari psikolog. Kita berlima sebenarnya menyusun. Ide ini tergabung berlima, akhirnya kita cetuskan bersama-sama. Kemudian kita buatin programnya. Nah, cara bergabungnya nih, Dok, bagaimana? Oh, kita bergabung itu karena memang kita sudah sering ngopi bareng sama teman-teman di nurse, di psikolog. Kita sering semua bergerak bidang lansia. Kita sama-sama orang Bali, akhirnya ayo kita buat gitu. Akhirnya kita buatlah itu yayasan itu. Jadi yayasan ini dia bergerak satu memberikan pelatihan, sahaja training namanya. Kita training caregivernya, kita training caregiver yang merawat lansia. Kan banyak masyarakat nggak ngerti gimana cara merawat lansia. Dia sayang sama orang tuanya, tapi nggak ngerti cara merawat. Itu kita training, kita berikan pelatihan. Ada berbagai jenis pelatihan lah, salah satunya itu. Kemudian sahaja caring, kita berikan pelayanan, kita kunjungi ke rumah-rumah. Door to door ya, Dok? Door to door. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Denpasar. Saya minta Dinas Kesehatan, Bu Kadis, di mana ada lansia yang kira-kira kurang mampu, berisiko, dan kasihan dia tidak tersentuh oleh pelayanan kesehatan masyarakat atau sulit. Ya. Kita bantu ikut sana. Kita bukan cuma melayani kesehatan itu aja, kita termasuk Kak kemarin ada yang kayaknya dia enggak punya tempat tidur, dia tergeletak di lantai, kasihan. Kita kasih tempat tidur. Ya, seperti itulah. Semampu yang kami bisa lakukan. Agar tepat sasaran ya, Agar Dok. tepat sasaran. Nah, sejauh ini, Dok, sudah berapa orang sih yang ikut serta nih dalam sebagai peserta? Kita sebenarnya yang kita layani itu 400-an sampai 500-an lebih sudah yang kita layani, dan sekarang kita punya grup kalau grup lansia yang sedang aktif di kita tuh ya nggak banyak sih, 100-an kira-kira sudah ikut join, tapi ada beberapa grup yang mereka punya grup masing-masing itu sering berkoordinasi dengan kita. Karena di Bali ini ada banyak kelompok-kelompok lansia. Sudah punya kelompok sendiri ya? Ya, sudah, mereka sudah punya kelompok sendiri-sendiri. Ada namanya Wulan, ada namanya Juang Kencana, ada namanya Lantip, ada namanya PWRI, banyak. Jadi kami ya sering berinteraksi dengan mereka, termasuk mereka buat program, Dok tolong bisa datang sini, ya kita bantu, kita buat acara sama-sama. Ya seperti itulah. Ini acaranya kontinu, Dok, dilakukan setiap bulan atau kita bagaimana? Berusaha melakukan sekontinu mungkin, tapi tentu sangat tergantung dari kapasitas, kemampuan, dana timnya yang kami juga, ya. tim dan dana yang kami miliki. Karena kami sifatnya kan yayasan sosial. Nah, kalau ya, pemirsa di rumah ini ya pengen ini ada kunjungan ini dari Dokter Suka dan juga tim nih, kemana, Dok? Kami harus menghubungi? Boleh, nanti dihubungin aja ke yayasan kami ya. Dihubungi, ada websitenya, nanti bisa masuk lewat website. Di situ mau daftar, mau komunikasi, mau bertanya dan lain sebagainya, itu bisa di sahajabali.com.
sahajabali.com. Oh, huruf kecil semua. Sahajabali.com Iya, ya Dok. huruf kecil semua. Tapi nih kalau mau jadi volunteer nih misalkan. Volunteer juga ada di sana. caranya gimana, Dok? Nanti itu tinggal di situ ada kontak, ada kegiatannya kapan, kita di situ ada pengumuman nih mau ada kegiatan nih. Kita sebut Sahaja Kelana namanya. Jadi kita berkelana ke desa-desa, ke kampung gitu kan. Yang seperti yang paling jauh kemana, Dok? Karangasem. Iya, itu paling jauh. Oh, Basangalas, Karangasem. Terus kemarin baru ke desa itu Mendoyo, ke Negara. Oke, Negara. Kita cari masih sampai ke kalau itu mau bergabung, asik tuh ada volunteer. Kemudian kita ada kegiatan mengumpulkan, kalau di sini di kota kita ngumpulin lansia-lansia yang aktif supaya sekedar bergembira, seneng mereka. Ini kalau mau jadi volunteer harus dari praktisi kesehatan atau mungkin boleh umum. bebas, Dok? Umum. Kita berapa kali kegiatan justru kita terkejut, ini yang tertarik ada adik mahasiswa dari teknik, ada adik mahasiswa dari farmasi, bukan dari kesehatan aja, termasuk teknik sipil, ada dari telkom, informasi. Kita kenapa tertarik? Iya Dok, saya pengen tahu aja kayak apa sih ini sebenarnya. Terus mereka happy, ternyata begini, menemani lansia itu seperti apa, ekspektasi para lanjut usia itu apa sebenarnya. Jadi mereka berinteraksi ngobrol, dan lansianya sendiri pasti sangat senang lah diperhatikan. Itu kebahagiaan luar biasa buat mereka. Ya. Ada nggak sih kasus yang lansianya sendiri mungkin Dok di rumah, tidak ada kerabat yang menemani, terlantar demikian, ada Dok? Oh banyak. Itu yang saya sampaikan. Kenapa? Itu yang menjadi alasan utama kenapa kami membuat yayasan ini. Banyak lansia tidak hanya di desa, di kota pun mereka sendiri, nggak ada siapa-siapa. Jadi kadang hanya dirawat oleh tetangganya. Itu kalaupun tetangganya ingat bawain nasi dan lain sebagainya. Kalau enggak, susah. Ada itu. Dan itu yang menyebabkan kami sih tidak bisa maksimal memberikan, tapi paling enggak betul nanti harus ada program dari pemerintah bagaimana memberdayakan desa untuk bisa mengawasi lansia di lingkungannya. Saya punya berapa lansia sih, bagaimana sih kondisinya, dan mengkoordinasikan dengan yang lain untuk bisa membantu lansia tersebut. Jadi disitulah saya mulai tersentuh, kayaknya mesti bantu menggaungkan program pemerintah. Ini baru pilot project dari pemerintah, namanya LLT, Layanan Lansia Terpadu dari Bappenas. Kalau ini berjalan dengan baik sebenarnya bagus. Nanti dari Kementerian Kesehatan juga akan mengembangkan layanan kesehatan primer prima yang terpadu di puskesmas, tapi nanti di posyandu semua diinteraksikan menjadi satu. Sebenarnya itu tanggung jawab siapa sih Dok? Maksudnya kalau kita bilang keluarga, sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Keluarga juga kan? Maksudnya keluarga sudah terlantar nih sebenarnya nih. Karena mereka sudah tidak punya keluarga lagi, sudah meninggal. Ada yang anaknya menderita ODGJ, banyak yang kondisinya begitu. Itu dinas sosial harusnya berinteraksi, bergabung, akhirnya dibawa ke Panti Werda, dinas sosial yang akan mengkoordinasikan. Tetapi kalau kita tidak melakukan screening, kita tidak mendata, bisa kelewatan, kita bisa nggak tahu. Itu yang bisa terjadi. Dan pada saat kami kunjungan, di mana dia tidak pernah ada yang mengunjungi, terus kita kunjungan datang ke sana, perasaannya sedih, menangis, terharu tuh seperti apa. Dan di situ letak kebahagiaan saya juga ngerasa, punya kesempatan seperti ini kan jarang. Jadi saya kadang merasa, bersyukur saya menemukan passion yang memang benar-benar bisa membuat, walaupun tidak banyak, kita bukannya memberikan rumah atau apa, tapi membantu, memberikan perhatian dan membuat mereka merasa, ada yang perhatian sama saya gitu. Karena mereka banyak yang sendiri di rumahnya. Kan ada berita di koran, meninggal, tidak ada yang tahu, astaga, kasihan, sedih. Kita harus bergerak bersama, populasi lanjut usia itu akan semakin banyak. Kita sekarang sudah hampir 11% sebenarnya. Dan ini nggak bisa dibebankan sama negara saja, sama struktur kementerian di pemerintah aja, tapi mesti bergabung semua, masyarakat mesti
paham bahwa di lingkungan sekitar kita banyak yang membutuhkan bantuan. Lebih peka ya dok ya, Lebih peka. jangan-jangan tetangga kita tentunya ya dok ya, kita Betul. aja yang nggak sadar Betul, lebih mungkin. peka, Dan lebih. artinya dokter ini bekerja sama selain dengan dinas sosial juga Panti Werda mungkin dok? Panti Werda, dinas sosial, kami belum punya kerjasama khusus sih, tapi kita akan bergerak supaya lebih produktif lah yayasan yang kami bentuk. Sekarang baru dengan beberapa instansi pendidikan, ITK, apa gitu kan, supaya mereka bisa sharingkan pengalaman kita di masyarakat. Kemudian dengan dinas kesehatan yang lagi satu tadi, itu kita sudah membuat kerjasama dan kita akan bantu masyarakat di Denpasar. Padahal baru 2 tahun berdiri dok, sungguh luar biasa dok ya perjalanannya. Iya, dan yayasan kami sudah dapat apresiasi juga. Kemarin kita dapat nominasi. Wah, nominasi apa dok? Nominasi. Kita rahasiakan dulu ya, kita akan Rahasiakan bahas dulu, setelah oke. sesi ini berikutnya. Pemirsa Bali TV tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Harmoni Bali, bincang-bincang kesehatan bersama pakarnya. Dengan narasumber kita yaitu Dr. Igusti Putu Suka Aryana, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri atau yang akrab kita sapa Dr. Suka. Ya, topik kita yaitu tips lansia sehat, bahagia dan sejahtera. Kami membuka layanan telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor telepon interaktif 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Baik Dokter Suka, tadi kita membahas mengenai award dok ya. Award ya. Iya. Oke, award apa saja yang telah dicapai nih dok oleh Ya. yayasan saja? Ya nggak banyak sih, tapi yang penting itu yang terakhir ini kita mendapat award dari Singapura ya, Aging Asia Singapura. Oke. Kita masuk nominasi untuk award layanan sosial ke masyarakat untuk usia lanjut dari program yang kita buat tadi. Karena kita punya 3 program, Sahaja Caring, merawat, Sahaja Training, Sahaja Riset lagi satu. Itu sedang kita jalankan, ya Ini lumayan lah. gaungnya sampai keluar Indonesia dok, Iya. internasional nih dok. Karena kita sudah punya web dan kita ya ada dibantu dan teman-teman banyak kolega geriatrisen di luar juga banyak saya kenal dan saya juga sering presentasi kemana-mana bawa tentang program usia lanjut di masyarakat sih. Gitu. Baik, nah kalau dokter jelasin detail ini tadi, layanan ada 3 itu apa aja sih dok isinya? Sebenarnya udah diceritain tadi, detailnya intinya kita caring, kita merawat, teaching kita memberikan training pelatihan untuk siapa aja, dan itu sudah berjalan dan ke depan kita akan terus kembangkan itu di masyarakat. Mungkin nih ada banyak lansia di rumah yang penasaran, aduh nanti membosankan nggak ya gitu, aduh nanti saya malu nih ketemu orang lain, enakan di rumah aja ngempu cucu misalkan gitu dok. Nah kenapa nih lansia-lansia harus bergabung di yayasan ini? Ya karena konsep kita tipsnya itu kalau lansia mau sehat, bahagia, sejahtera harus banyak aktivitas sosialnya harus dibangkitkan. Kita kalau pas acara itu mengundang mereka datang tuh pertamanya ada yang malu-malu dia, tapi nanti begitu ada permainan, ada lucu, ada ketawa, akhirnya ada ikut, wah jadi rame. Akhirnya dia lepas, wah enak ya di rumah biasanya sendiri gini. Akhirnya mereka kepingin ikut lagi. Nah itu. Nah awalnya emang ragu mungkin. Awalnya ya? ragu, pasti banyak yang begitu. Tapi lama-lama, wah kok asik juga ya gitu. Padahal permainannya sederhana, kadang main balon, main kartu, main apalah, buat ini, buat itu dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Dan sebenarnya saya sekarang sedang mengembangkan bukan cuma di sana, ya, tapi di rumah sakit juga. Di rumah sakit iya. Mana dok? Rumah sakit Prof Ngurah lah. Oke, seperti apa dok layanannya? Ya karena saya saat ini adalah ketua dari tim klinik terpadu geriatri namanya. Jadi tim klinik di rumah sakit itu ada tim klinik dokter-dokter spesialis secara terpadu melayani lansia di sebuah layanan di rumah sakit kami. Nah, inovasi baru yang kami lakukan di rumah sakit ini ada 2. Apa saja dok? 1 kelas lansia, yang kedua gerilia. Apa itu ya? Geriatri bergeria bukan? Oh, bukan. Okay. Jadi yang pertama itu kelas lansia itu di poliklinik.
Jadi poliklinik kami setiap hari Selasa kalau lansianya daftar berobat hari Selasa itu bisa sambil main, bisa sambil menggambar, bisa sambil senam dan lain sebagainya. Dan berkumpul bersama akan ada ruangan ya khusus ada tuh? ruangannya. Oke. Ada ruangan. Di ruang tunggu itu kita manfaatkan ruang tunggu daripada nunggu, masa ke rumah sakit nunggu. Membosankan, boring Kasian gitu kan ya. lansianya, jadi kita ajak bermain. Tapi kelas ini sekaligus membimbing supaya fungsi kognitifnya makin baik, makin baik. Daya ingat makin contohnya. baik. Daya ingatnya makin baik. Karena ada beberapa game-game yang akan kita berikan, melatih brain game-nya dia otaknya, melatih motorik halusnya. Boleh nggak kisi-kisi ya game apa saja, Dok? Ada game misalnya kayak puzzle. Oke. Ada game kayaknya seperti mencocokkan angka. Ini angkanya berapa? Di mana nih? Di semua bertebaran ada angka dimasukin. Ya kayak puzzle itu sih. Kemudian ada permainan motorik halus ya, memasukkan bola ke dalam gelas, memindahkan dan lain sebagainya. Oh, jadi seru. Dan reaksi lansia sejauh ini? Oh, ternyata seru bagi mereka. Oke. Bagi mereka sangat menarik. Nah, itu yang biasa kita lakukan di poliklinik setiap hari Selasa, kelas lansia. Hari Selasa jam berapa saja nih, Dok? Dari pagi kan Ya. mereka daftar biasanya jam 8 sambil nunggu antrian, kadang-kadang ya sambil main jam 9 kita udah mulai kumpul 5 orang, 10 orang. Wah, udah rame. Wah, sangat Asik. menarik, asik. Kalau berikutnya yang Gary Nah, itu adalah sebuah program yang kami Geria, lakukan Dok. di ruangan. Oke. Jadi di ruangan rawat inap kita punya sebuah bangsal namanya bangsal akut geriatri. Jadi di bangsal ini Saat rawat inap ya? lah pasiennya rawat inap lah. Di bangsal akut pasien-pasien yang kondisinya udah mulai stabil itu kita keluarkan bednya di ruangan yang luas. Kita keluarkan, ayo semua kita ajak senam paginya. Wah, Itu takutnya nggak mau pulang nanti, Dok. senam sambil di tempat tidur gini, wah sambil ketawa-ketawa senam, sambil nyanyi. Kemudian ada lagi aktivitas ya sama seperti tadi, main puzzle, sambil karaoke, nyanyi. Itu kamarnya dipisahkan dengan bukan geriatri, Dok, kalau di rumah sakit? Oh, rawat kami inap? punya bangsal khusus geriatri, bangsal akut. Jadi itu setiap hari Jumat. Kalau pegawainya senam di lapangan, senam juga. Saya senam sama pasiennya. Jadi senamnya senam sederhana, kadang senam otak kan yang melatih gimana fungsi kognitif otaknya. Gini ada beberapa gerakan. Nah, ada kan? Itu ada beberapa gerakan-gerakan yang rumit kayaknya tapi butuh konsentrasi. Nah, itu melatih otak. Jadi sangat menarik dengan musik yang asik gitu. Wah, mereka pakai senang. musik juga, Dok? Iya, di rumah sakit. Iya. Wow. Kita hidupin musiknya, jadi mereka kalau tahu lagunya mereka sambil ikut nyanyi, sambil ketawa. Keluarganya, penunggunya juga ikut. Ini takutnya menambah length of stay-nya, Dok. Ya, jadi udah sehat nggak mau pulang untuk lansianya. Iya, kalau dia sehat nggak mau pulang masih oke kan. Tapi yang banyak terjadi justru memperpendek length of stay-nya. Karena kesembuhannya menjadi makin cepat. Oke, wah. Itu yang saya sampaikan, melayani lanjut usia berbeda. Ternyata bukan dari obat aja, Dok. Bukan kondisi medis penyakitnya yang kita perbaiki, tapi keseluruhan kondisi pasiennya kita perbaiki. Ada penelpon nih, Dok. Kita sapa dulu ya, Ustaz Yastu. Dengan Bapak Tude di Klungkung, nggih. Om Swastiastu, Pak Dokter. Om Swastiastu. Mungkin salah satu pasien dokter. Silahkan Pak Tude, ada pertanyaan? Nama saya Tude, umur saya 77 tahun. Udah cocok ya, Dok, ya? 77 ya. Saya ingin tanya, saya itu sering pelupa. Pertama sering pelupa, kadang-kadang susah tidur begitu. Padahal ya, yang sebenarnya senang juga olahraga seperti senam misalnya. Tetapi kok semuanya itu tidak berpengaruh untuk tidur malamnya. Kadang-kadang itulah yang sering saya alami itu gangguan tidur begitu dan pelupa. Iya. Sudah lama Bapak? Sekarang bagaimana tips-tips untuk tipsnya ya. mengatasi hal oke. itu? Apakah boleh saya misalnya minum
pil tidur, Oke. Ya, Sudah ada lagi kah? atau ada pantangan makanan yang perlu saya hindari agar tidur saya bisa nyenyak begitu, Dok. Enggak. ya, nggih. Sudah cukup Pak Tudin. Demikian pertanyaan saya, semoga ada solusinya. Terima kasih. Makasih. Salam Terima kasih, Rahayu. Bapak. Rahayu. Silahkan dokter ya. Wah. Usia udah cukup ya dok ya, Ya, termasuk usia lansia Pak 77 tahun. Tutin. Ya. Nah, bagaimana nih dok tipsnya? Ini pertanyaannya bagus ya. Mewakili Pak ya, Dok, ya, Ini tampaknya. mewakili hampir sebagian besar lansia. Yang pertama, pelupa dulu ya. Pelupa memang seiring dengan umur, jadi otak itu mengalami penuaan juga. Dia mulai nyusut kecil dan akhirnya muncullah gejala-gejala yang diawali gejala ringan, mulai lupa dan suatu saat dia akan semakin bisa memberat. Nah, kalau di awal udah muncul, maka kita harus jaga supaya dia tidak tambah memberat. Ada poin penting yang harus diingat. Satu, sering lansia itu merasa otaknya jangan dipakai berpikir lah, nanti berat dia, susah gitu, hang. Padahal sebenarnya konsep yang kita pakai adalah gunakanlah seoptimal mungkin kemampuan otak untuk berpikir. Karena dia dengan digunakan, dia menjadi lebih aktif dan lebih bertahan lama. Kalau dia tidak digunakan, dia makin menyusut. Kalau bahasa Inggrisnya, use it or you lose it. Nah, menggunakan secara tepat ini bagaimana Nah, dok? menggunakan secara Oke, tepat. Iya. kita lanjutkan setelah yang satu Oke. ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama Dokter Suka di Harmoni Bali. Sering lupa. Ya pemirsa, kembali pada Dialog Harmoni Bali bersama Dokter Suka Aryana, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, dan topik kita sangat menarik mengenai lansia, bagaimana mengembangkan lansia menjadi bahagia, sejahtera dan juga sehat tentunya. Oke, inilah sesi terakhir kita. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0361-894-8400 atau 0361-894-8401. Dokter, tadi kita sempat terkat ya dok ya mengenai Oke, ya. otak lansia itu ternyata kita bisa menciut dok. Tuh. Bisa. Gimana dok prosesnya? Semua organ tubuh kita bisa menciut sebenarnya. Karena Otot juga penuaan. ya? Otot juga menciut, tulang kropos ya, termasuk otak. Oke. Nah, konsepnya use it or you lose it. Jadi, kita harus pakai dia. Kalau enggak, kita akan kehilangan. Jadi otak itu mesti dipakai. Gunakan terus, maka sampai usia berapapun kita harus aktif. Kalau kita aktif kegiatan, entah bisnis boleh nggak? Boleh. Apa saja kegiatan yang harus kita lakukan supaya seluruh organ tubuh kita termasuk otak kita masih tetap aktif. Oke. Karena dengan begitulah dia akan bertahan lebih bagus. Setelah itu baru kita menjaga dia supaya dia tidak mengalami gangguan, karena ada banyak faktor yang akan menyebabkan gangguan di otak itu, termasuk penyakit-penyakit. Dan kalau gula darahnya ya mesti terkontrol dong, kalau ada kencing manis, tensinya mesti terkontrol, makanannya mesti bagus, sayur buah-buahan banyak, proteinnya cukup, kurangi karbohidrat, kurangi garam, kurangi gula. Itu adalah diet untuk usia lanjut yang harus diterapkan. Sehingga sumber nutrisinya bagus, penyakit-penyakit yang ada yang mengganggu fungsi otak bisa kita kontrol. Yang kedua, latih otak itu terus, latih. Game, ada namanya brain gym kan. Brain game itu ya main catur, hobinya apa, termasuk interaksi sosial begini, kita ngobrol tuh kan memang otak nggak berpikir. Komunikasi itu berpikir. Nonton film berpikir, baca buku itu adalah. Apalagi sinetron dok, mikir ikut ya dok ya. Tapi satu lagi kunci terakhir. Ada beberapa kondisi-kondisi yang akan merusak otak itu. Kita depresi, kita sedih, kita kecewa, kita marah, maka dia akan terganggu, terblok, dirusaklah. Itu kalau bisa kita hindari, Minimalisir, kita ya. minimalisir. Makanya kita harus punya
Konsep hidup yang lebih tenang, lebih nyaman, lebih bisa menikmati hidup, lebih banyak bersyukur. Segala yang diberikan oleh Tuhan pasti adalah jalan terbaik yang harus kita syukuri. Itu mudah diomongkan tapi sulit untuk dilakukan. Teoritis ya, Dok. Tapi itulah dari awal kita belajar di sana, menyiapkan masa tua. Karena suatu saat pasti akan terjadi Semua akan sesuatu. tua ya. Ya, semua akan. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, kok jadi susah tidur, Dok? Nah, sekarang yang kedua, susah tidur. Banyak lansia mengalami susah tidur. Susah tidur itu terjadi ada banyak penyebabnya, termasuk gangguan pikiran tadi. Ada depresi, ada kecemasan berlebih, itu bisa mengganggu tidur kita. Tapi saya akan kasih tips sederhana untuk tidur enak malam hari. Gimana itu? Jangan malam hari ini aja, terus besok nggak tidur enak juga, Dok. Jadi betul tadi bahwa supaya tidur malam itu enak, maka pagi, siang itu kita harus banyak aktivitas, termasuk olahraga. Paparan sinar matahari akan menyebabkan tubuh itu menyerap bukan hanya vitamin D, ada zat lain lagi yang diserap. Namanya dia akan mengaktifkan melatonin namanya. Melatoninnya terserap masuk ke dalam tubuh kita. Begitu dia masuk di dalam tubuh kita, nanti pada saat malam hari dia akan dikeluarkan. Kalau dia keluar cukup, kita akan tidur lebih lelap. Wah, harus jemur-jemuran Harus ini jemur-jemuran. Yang berikutnya adalah minum susu sebelum tidur, itu bagus. Kan banyak yang bertanya, Dok, kapan sih sebaiknya minum susu? Pagi atau malam? Atau pagi dan malam? Kalau lagunya kan mimi susu sebelum tidur gitu. Bener Siang juga, makan Dok. nasi, mimi cucu sebelum tidur. Jadi minum susu itu harusnya sebelum tidur. Susu itu akan menyebabkan rasa kenyang yang lama gitu, tidak kekenyangan, tidak kelaparan apa gitu. Jadi enak. Dia akan membantu tidur lebih lelap. Yang berikutnya adalah kalau kita mau tidur, itu usahakan sebelum tidur tuh jangan nonton TV, film horor, film apa gitu kan. Oh, sedang ada konflik politik gitu. Wah, otak kita masih berkecamuk dengan apa yang kita tonton. Nah, itu akan menyebabkan gangguan tidur juga. Ada banyak yang melakukan nonton TV sambil tidur, itu tidak dianjurkan. Harusnya tidur dalam suasana yang gelap, karena kalau dia gelap melatonin itu keluar. Kalau dia terang, dia tidak keluar melatonin. Jadi dia sedikit keluar. Matikan lampu ya, Dok ya. Matikan lampu atau paling tidak suasana remang-remang, suasana tenang, itu akan menyebabkan tidur kita menjadi lebih dalam. Kalau makan sebelum tidur juga sepertinya wajib dihindari ya, Dok? Ya, jam makannya mesti agak lebih maju sedikit. Ya, jam 7 lah, jam 6, jam 7 itu sudah makan. Sebelum tidurnya ya jam 9 itu ya paling minum susu, istirahat. Oke, tadi pertanyaan Pak Tuti, haruskah minum obat tidur, Dok? Sebaiknya jangan. Terapkan dulu pola ini namanya sleep hygiene. Terapkan dulu nih yang saya sampaikan. Kalau sampai kita 3 hari, 2 hari atau 3 hari lah kita nggak tidur, nah baru minum obat tidur. Dan itu pun tidak boleh terus-terusan. Harus dicari lagi penyebabnya. Sampai akhirnya kita bisa terbebas dari konsultasikan ya, Dok. Konsultasikan ya, lebih dengan jauh. dokter. Betul. Oke, dokter, kalau kita berbicara mengenai yayasan Sahaja lagi, yuk Dok, yuk. Nah, ini bagaimana sih, Dok, aktivitas sejauh ini? Kemudian sudah keliling-keliling Bali mana saja, Dok? Ya, kita sudah banyak kegiatan ya, terutama Sahaja Kelana yang banyak kita. Namanya Sahaja Kelana kan kita keliling, ada Ketabanan, Karangasem, mana lagi ya kok saya jadi Beleleng kan, jadi lupa banyaknya ke negara. Ya nanti mungkin akan ke Bangli. Nantikan di desa-desa Anda ya pemirsa ya. Kalau ada yang mau daftar desanya silakan. Di mana tadi, Dok, cara daftarnya? Sahajabali.com. Oke. Ya, diketik aja dulu, dicari. Oh, langsung nanti ya, muncul sahajabali.com. Oh, mana? Oh, ini kegiatannya. Oh, ini ininya. Oh, ini ada komunikasinya. Oh, ini ada WA-nya, nanti bisa di WA di situ. Nomor WA-nya ada di sana. Nah, mungkin ada pertanyaan, dipungut biaya atau apa nih, Dok? Kita sifatnya adalah yayasan sosial. Segala pembiayaan itu tidak ada, yang ada hanya donasi. Kalau ada yang mau berbagi kebaikan,
silakan bagi kebaikan. Nanti kita akan berikan apresiasi. Berapapun jumlahnya, ada beberapa yang sudah memberikan, kami sangat terima kasih karena kami tidak melihat jumlahnya, itu adalah bagian dari kebaikan yang sudah dilakukan yang tentu akan membuat kebahagiaan buat lansia di sekitar kita. Luar biasa, Dok. Kalau misalkan bukan dana, Dok, tapi berupa makanan boleh. atau lain sebagainya bisa dipakai, bisa, ya, Dok? bisa. Nanti kita akan kumpulkan, kita salurkan ke sesuai dengan yang membutuhkan. Jadi dihubungin aja di nomor WA, saya mau memberikan bantuan ini, makanan setiap hari sekian atau apa ya, atau pakaian atau apa, atau kunjungan, misalkan kami memberikan fasilitas. Apalagi gitu ya. kalau bisa membantu alat kesehatan, kursi roda gitu, tempat tidur atau apa, waduh itu kami akan sangat senang sekali kalau ada yang seperti itu. Oke, dokter, di last minutes-nya, Dok ya. Pesan dokter Suke kepada mungkin pemirsa di rumah sebagai pasiennya dokter, ataupun kepada pemirsa yang ingin bergabung dalam yayasan saja, bagaimana, dokter? Silahkan. Ya, pesan saya, kita ini akan menghadapi populasi usia lanjut yang sangat banyak. Lansia kalau mau sehat, mau bahagia, mau sejahtera, yang pertama adalah pikiran dulu. Rasa syukur harus ada dalam, jangan banyak kecewa, harus bisa bersyukur apa yang kita miliki, kemudian lakukan aktivitas sebanyak mungkin. Karena kalau mau sehat harus aktif, olahraga, aktivitas sosial dan lain sebagainya, itu menjadi penting. Yang ketiga, nutrisi yang cukup. Nutrisi yang beragam tadi ya, banyak protein, sayur, buah-buahan, kurangi karbohidrat, kurangi garam, kurangi gula. Itu adalah poin yang paling penting. Nah, kalau itu sudah dijalankan, saya yakin semua akan bisa sehat, bahagia, dan sejahtera. Kalau ada yang mau bergabung dengan kelompok kami, ada banyak kelompok lansia yang sudah bergabung, silakan dilihat di sahajabali.com. Di sana bisa dilihat seperti apa kegiatan kita dan ada nomor WA di situ, bisa dikomunikasikan. Kalau mau bergabung silakan join. Ada yang mau donasi silakan volunteer bergabung juga bisa. Volunteer juga. Apa saja banyak kegiatan ada di sana. Semua sudah ada di situ. Next project nih, dokter, dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini kita akan membuat sebuah tempat semacam penitipan lansia. Tempat ini bisa dikunjungi oleh siapa saja, mau datang pagi, pulang sore, dan kita akan buatkan program termasuk kelas-kelas. Kelas melukis, kelas keterampilan, kelas dansa, kelas jadi bernyanyi, seperti dan lain kasar seperti PAUD ya, Dok ya. Jadi seperti PAUD, pagi tapi kami untuk antar, lansia. kemudian kami jemput, misalkan setelah pulang kerja tidak ada orang di rumah, seperti itu ya, Dok ya. Itu proyek kami tahun ini, mudah-mudahan. Mohon doa restu, mudah-mudahan semoga bisa lancar, pemirsa ya. Dan ini memang idenya sangat mahal, Dok. Ya, luar biasa sekali, Dok ya, sebagai founder. Semoga sukses selalu Dokter Suke ya dalam program-program dokter selanjutnya. Oke, dokter, kalau mungkin ada pemirsa yang masih bimbang nih, agak ragu, aduh malu ya, aduh pingin daftar gitu, Dok, udah di tangan nih handphonenya. Bagaimana, Dok, cara memotivasi untuk mau berinteraksi dengan orang lain sesama lansia? Nanti kalau sudah berkumpul pasti akan larut. Karena di situ ada banyak aktivitas yang menyebabkan kita larut dan akhirnya berbaur. Yang dulu nggak kenal, akhirnya kenal. Yang akhirnya dulu nggak jarang ngomong, akhirnya jadi tercurahkan. Bahkan di situ bisa satu dengan yang lain saling curhat sesuai dengan kondisinya masing-masing. Gitu. Oke, baik sekali, dokter. Kita sudah di penghujung acara ya, tak terasa, Dok ya, sudah 1 jam kebersamaan kita. Terima kasih Dokter Suke untuk waktunya. Pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa di tayangan Harmoni Bali mendatang. Saya Madenian Anggara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi, Santi. Om.